Perkenalkan, saya Rahma Auranisa dari SMA Negeri 1 Batang akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021, yang saya hormati pemirsa channel YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan keadaan sehat meskipun di tengah pandemi. Perkenalkan, saya Rahma Auranisa dari SMA Negeri 1 Batang akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita sudah lebih dari 1 tahun menghadapi pandemi ini. Penyebaran kasus COVID-19 di Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret tahun 2021 telah terkonfirmasi sebanyak 5.924 pasien positif, 150.649 sembuh, dan 10.451 meninggal. Tentunya pandemi ini sangat berdampak dan berpengaruh pada segala aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, politik, sosial budaya, terutama ekonomi. Terdapat sejumlah sektor yang tingkat pertumbuhannya mengalami kontraksi, sehingga terjadi penurunan perekonomian khususnya di Jawa Tengah. Dari sejumlah sektor tersebut, sektor pengolahan industri memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan perekonomian di Jawa Tengah sebesar 33,72%. Sektor lain yang turut mengalami kontraksi adalah sektor perdagangan dan konstruksi. Namun, di sisi lain, sektor pertanian justru mengalami pertumbuhan perekonomian pada triwulan ketiga tahun 2020 meskipun laju pertumbuhannya melambat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani virus corona ini tentunya juga berdampak pada sektor ekonomi. Misalnya saja pada saat PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini merupakan cara yang baik dalam menekan laju penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, di sisi lain, PSBB justru memberikan dampak yang buruk bagi sektor ekonomi. Dampak sektor ekonomi ini terlihat dari berbagai aktivitas usaha di badan-badan usaha milik swasta maupun milik negara. Semua usaha terguncang akibat adanya pandemi ini. Akibat dari PSBB, Indonesia mengalami resesi karena telah mengalami kontraksi selama 2 kali berturut-turut. Kontraksi pertama dialami pada saat kuartal kedua tahun 2020 sebesar minus 5,32%. Kemudian disusul dengan kontraksi yang kedua pada saat kuartal ketiga tahun 2020 sebesar minus 3,49%. Kontraksi ini dapat terjadi karena pada saat PSBB semua aktivitas perekonomian terhenti. Banyak pekerja yang ter-PHK dan memperoleh potongan gaji karena tidak adanya proses produksi dan adanya pengurangan durasi bekerja. Oleh karena adanya PHK besar-besaran dan pemotongan gaji karyawan ini, maka jumlah pengangguran yang ada di Indonesia akan terus meningkat dan pendapatan masyarakat pun akan semakin menurun. Padahal masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa pandemi seperti saat ini. Dilansir dari Detik News, Kadin Indonesia telah mencatat bahwa hingga Oktober tahun 2020,
jumlah pekerja yang sudah ter-PHK mencapai 6,4 juta. Sementara dari data Kementerian Keuangan, pandemi ini menyebabkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia meningkat sejumlah 2,67 juta. Sehingga per bulan November tahun 2020, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mencapai 9,77 juta. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang ter-PHK menurut jenis kelaminnya masih didominasi oleh laki-laki sebesar 16,7%. Sedangkan perempuan masih di angka 14,2% saja. Padahal sebagian besar laki-laki adalah sebagai tulang punggung dan kepala keluarga. Pandemi ini menyebabkan permasalahan sosial, salah satunya adalah perekonomian keluarga yang menurun. Oleh karenanya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan perekonomian di keluarga. Dalam tatanan konsep keluarga, laki-laki adalah sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan perempuan adalah sebagai pengatur urusan domestik rumah tangga. Namun, pandemi ini sedikit mengubah konsep keluarga, terutama terhadap perempuan. Perempuan memikul beban sekaligus sebagai pekerja, istri, dan seorang ibu. Perempuan harus pintar memutar otak agar kebutuhan hidup keluarganya dapat tercukupi di masa pandemi. Bapak Ibu yang berbahagia, penggunaan internet di Indonesia meningkat cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alfara Research Center yang menunjukkan bahwa pengeluaran biaya masyarakat terhadap kebutuhan internet meningkat sebesar 8,1%. Sementara dari laporan terbaru Hootsuite pada Januari tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta. Dengan adanya peningkatan konsumsi internet ini, kita sebagai perempuan yang cerdas harus bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kepala Penelitian Center of Indonesian Policy Studies, Felipe Ananta, mendorong perempuan Indonesia melalui usaha mikro, kecil, dan menengah dengan digitalisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, yang mengajak seluruh pihak untuk melakukan langkah konkret dalam memajukan perempuan Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi digital. Hal tersebut tentunya juga bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Di Jawa Tengah sendiri, jika dicermati, konsumsi rumah tangga masih menopang pertumbuhan perekonomian. Bank Indonesia memprediksi bahwa pada tahun 2021, Jawa Tengah akan mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 5,2%. Salah satu caranya adalah dengan mendorong UMKM agar bisa menuju pasar internasional. UMKM berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar 63%. Karena UMKM dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi serta siap menopang pemulihan ekonomi nasional. UMKM dan sektor informal sebenarnya telah terwakili dalam jumlah yang besar oleh perempuan. Karena lebih dari 50% UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Pemerintah juga tengah mendukung upaya kemajuan UMKM dengan memberikan bantuan sebesar 2,4 juta kepada pelaku UMKM. Di Jawa Tengah sendiri, pemerintah juga mendukung kemajuan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan pelatihan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah yang diharapkan UMKM di Jawa Tengah bisa naik kelas. Kepala Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Batang, Bapak Subianto mengatakan bahwa dana yang diterima dari pemerintah pusat pada tanggal 28 September tahun 2020 telah tersalurkan kepada 4.651 pelaku UMKM. Sehingga total dana realisasi dari bantuan UMKM di Kabupaten Batang telah mencapai lebih dari 11 miliar. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh perempuan seperti memasak, menenun, menjahit, dan lain sebagainya mampu membangkitkan perekonomian nasional dengan melakukan bisnis kecil-kecilan dengan menggunakan media sosial sebagai ladang usaha.
Bisnis kecil-kecilan yang dilakukan oleh perempuan ini seringkali hanya sebagai sampingan saja. Namun, jika ditekuni secara ulet dan mampu beradaptasi pada masa pandemi ini, maka bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Di era digitalisasi sekaligus pandemi ini, perempuan dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif melalui usahanya dengan pemanfaatan teknologi. Seorang perempuan pengusaha yang mampu membuka pasar barunya sendiri merupakan sumber pembangkit pendapatan yang risiko dan biayanya rendah. Barang-barang unik dan kreatif bisa mengantarkan UMKM Indonesia menuju pasar internasional. Seperti salah satu tokoh wanita yang bernama Ibu Irma Suryati yang berasal dari Semarang. Beliau merupakan seorang difabel yang membuat keset animasi yang unik dan kreatif. Hasil kerajinannya beliau telah sampai ke Australia, Jerman, Jepang, hingga ke Turki. Pengembangan inovasi serta kreativitas pada masa pandemi ini juga diperlihatkan oleh salah satu brand lokal yang membuat protection head atau topi corona. Topi bermotif batik ini dilengkapi dengan visor atau kaca yang biasa digunakan untuk helm yang bisa dilepas maupun dipakai kembali ketika ingin digunakan. Topi ini dibentuk dan didesain secara modis sehingga terlihat lebih fashionable tanpa mengurangi protokol kesehatan. Inovasi lain yang dapat kita kembangkan pada masa pandemi ini adalah dengan membuat masker batik mangrove. Batik mangrove adalah sebuah batik yang bahan pewarnanya berasal dari limbah mangrove seperti daun. Limbah ini diolah sehingga menghasilkan warna yang lebih tahan lama dan tidak mudah luntur. Dari batik ini kita dapat mengolahnya lagi menjadi sebuah masker yang ramah lingkungan dan bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari pada masa pandemi. Dari bisnis tersebut, tentunya kita membutuhkan keterampilan perempuan seperti membatik dan menjahit. Sehingga peran perempuan sangat besar dalam mendorong UMKM Indonesia serta dalam pemulihan ekonomi nasional. Dari pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 ini turut memengaruhi kesetaraan gender, di mana perempuan ikut berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, marilah kita sebagai perempuan Indonesia harus lebih berani dan lebih jeli dalam berkarya di masa pandemi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.